Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Aulia Marcella dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 22210016. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu penugasan UTS berbasis proyek dari mata kuliah Pembelajaran Keterampilan Berbahasa. Beberapa waktu lalu, IKIP Siliwangi telah melaksanakan seminar internasional ketiga yang bertajuk Teknologi Digital dan Pendidikan. Seminar tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 September tahun 2023 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri kurang lebih oleh 480 partisipan dari berbagai macam kota yang ada di Indonesia. Nah, terdapat 4 pemateri dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama itu ada Profesor Rebecca Vanani PhD yang berasal dari Australia. Beliau memaparkan materi yang sangat berhubungan dengan keadaan di masa kini, yakni penggunaan AI dalam dunia pendidikan menjadi sebuah potensi atau hambatan. Lalu yang kedua itu ada Profesor Chika Maruyama yang berasal dari Jepang. Nah, beliau membahas tentang pemanfaatan AI dalam pendidikan berdasarkan studi kasus yang diambil dari salah satu universitas yang ada di Jepang, yaitu Rikyo University. Lalu yang ketiga ada Profesor Dr. Anas Ahmadi MPD berasal dari Indonesia dengan materi yang cukup menarik, yaitu Interactive Fiction dan AI pada Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan yang keempat, ada Puan Idawati binti Muin dari Malaysia dengan pemaparannya yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri tersebut. Pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting dalam perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era modern ini, teknologi kecerdasan buatan atau AI telah memainkan peran yang semakin signifikan di dalam dunia pendidikan. Hal ini telah membawa sejumlah perubahan dan peluang yang cukup menarik untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Tapi pertanyaannya adalah apakah AI ini menjadi sebuah bantuan atau malah menjadi sebuah hambatan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa AI memiliki potensi yang cukup besar di dalam dunia pendidikan. Jadi, mari kita bahas dan lihat seberapa besar potensi AI di dalam dunia pendidikan. Karena AI ini membawa berbagai macam aplikasi yang cukup canggih, serta dapat membantu guru maupun peserta didik. Nah, kalau begitu, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai potensi dari AI itu sendiri dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu adanya sistem bimbingan belajar cerdas. Sistem bimbingan belajar cerdas merupakan salah satu aplikasi AI yang paling menjanjikan di dalam dunia pendidikan. Karena sistem ini itu memungkinkan kita sebagai penggunanya untuk mendapatkan panduan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing. Jadi ketika kita menggunakan fitur AI yang ini, maka seolah-olah ada tutor pribadi yang selalu membantu kita kapanpun dan dimanapun ketika kita mau. Lalu yang kedua, adanya teknologi Big Data dan AI. Teknologi Big Data dan kecerdasan buatan atau AI telah membawa transformasi yang sangat signifikan di dalam dunia pendidikan. Hal tersebut memungkinkan kita akan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peserta didik belajar dan merespon berbagai macam materi pembelajaran.
Dengan demikian, maka kita sudah menciptakan pintu untuk pembelajaran yang personal dan adaptif. Lalu yang ketiga itu adanya penilaian otomatis. Nah, penilaian otomatis adalah salah satu contoh kelas teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dapat mengubah cara kita sebagai seorang guru untuk menilai bagaimana kinerja peserta didik. Dengan begitu, sistem AI ini juga mampu untuk menilai esai yang dibuat oleh peserta didik dengan akurasi yang cukup tinggi. Lalu setelah itu, AI akan memberikan umpan balik secara otomatis yang sangat bermanfaat. Keren sekali bukan? Lalu yang keempat itu adanya pengembangan keterampilan berbahasa. Nah, selain itu, AI juga memiliki kemampuan untuk membantu kita sebagai seorang peserta didik dalam mengembangkan keterampilan membaca dan menulis. Lalu setelah itu, AI akan membimbing kita secara lebih mendalam melalui koreksi tata bahasa, perbaikan sintaksis, pembelajaran gramatikal, hingga meningkatkan pemahaman bacaan dan pengembangan keterampilan berbahasa asing. Lalu, potensi AI yang selanjutnya itu adalah untuk keperluan penelitian dan penulisan. Nah, dengan adanya penggunaan AI dalam proses penelitian dan penulisan sebuah karya ilmiah, maka AI telah membawa manfaat yang cukup besar bagi mahasiswa maupun peserta didik di semua jenjang. Karena AI akan memberikan alat yang sangat bermanfaat dalam tahapan proses penulisan ataupun tahapan proses penelitian. Nah, itu dia tadi beberapa potensinya. Sekarang kita beralih kepada tantangannya. Kira-kira apa aja tantangan yang diterima dengan adanya AI dalam dunia pendidikan? Mari kita bahas satu persatu. Jadi, tantangan yang pertama itu akan mengurangi minat dan motivasi peserta didik. Kemungkinan besar akan ada resiko bahwa penggunaan AI dapat mengurangi motivasi peserta didik. Kenapa begitu? Karena dengan dimanjakannya melalui fitur yang sudah disediakan oleh AI, maka tidak menutup kemungkinan akan menciptakan pemikiran yang seperti ini. Mengapa harus repot-repot belajar jika AI bisa menjawab pertanyaan dalam sekejap? Nah, lalu yang kedua, adanya kecurangan. Kecurangan adalah salah satu hal yang serius dan perlu diperhatikan dalam penggunaan AI di dunia pendidikan. Karena akan ada kemungkinan besar peserta didik memanfaatkan AI untuk melanggar etika akademik melalui pengerjaan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, pada akhirnya hal tersebut dapat merusak integritas akademik. Lalu yang selanjutnya, banyak guru yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi. Jadi, tidak semua guru memiliki pengetahuan ataupun keahlian yang cukup untuk mengintegrasikan AI secara efektif dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat itu mengenai masalah hak cipta dan plagiarisme. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa AI bisa membantu kita dalam proses penulisan sebuah karya ilmiah. Maka tidak menutup kemungkinan AI bisa menggunakan materi yang memiliki hak cipta tanpa adanya izin begitu. Nah, berdasarkan potensi serta tantangan yang sudah dipaparkan sebelumnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir tantangan tersebut? Oke, baik. Mungkin yang pertama kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa penggunaan AI digunakan dengan bijak, baik itu oleh peserta didik maupun oleh gurunya. Selain itu, penggunaan AI juga harus bersifat komplementer ya, bukan sebagai pengganti metode pembelajaran tradisional.
Lalu, mengenai tantangan integrasi dan masalah privasi juga harus diperhatikan. Karena kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa setiap pengguna AI memiliki pemahaman tentang kemampuan dan keterbatasan dari teknologi AI ini. Nah, yang terakhir, perlu adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan AI dalam pendidikan dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. Maka dapat kita pahami bahwa masa depan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kecerdasan buatan atau AI. Bahkan di Jepang mereka sudah menggunakan AI di sekolah dan universitas. Penggunaan AI ini tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai teman baik untuk menemukan bakat kita yang terpendam. Salah satu contohnya itu adalah di Universitas Rikyo yang telah menggunakan AI untuk mengetahui bakat mahasiswanya. Contoh kecilnya seperti ini, jika kita menyukai seni, sosial, atau sains, maka nantinya AI akan memberikan rekomendasi mata pelajaran yang cocok untuk kita itu apa. Nah, dengan bantuan AI ini, kita bisa mengekspresikan minat dan bakat kita secara lebih mendalam. Selain itu, AI juga dapat membantu guru dan orang tua untuk mengawasi perkembangan anak didiknya. Karena nantinya AI akan memberikan saran serta bantuan yang kita butuhkan. Tetapi, walaupun begitu, tetap saja ada tantangan yang berdampingan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa AI bisa membantu kita dalam mengembangkan bakat yang kita miliki. Tetapi kita juga harus bijak dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, sangat penting untuk menjadikan pendidikan sebagai hal utama dalam mewujudkan impian kita. Lalu, kita baru boleh menggunakan AI sebagai alat bantu yang bisa membantu kita dalam mencapai impian tersebut. Nah, masih tentang perkembangan teknologi, namun kali ini saya akan memaparkan materi mengenai interactive fiction atau IF dan AI in fiction dalam pembelajaran sastra. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di era digital dan teknologi modern ini, pembelajaran sastra telah mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran sastra adalah melibatkan peserta didik secara lebih aktif dan memikat. Nah, interactive fiction adalah salah satu pendekatan yang nantinya dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Selain itu, IF juga adalah bentuk sastra digital yang memungkinkan pembaca atau peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, mereka juga dapat membuat pilihan dan mempengaruhi perkembangan cerita sampai akhirnya bisa menciptakan keterlibatan yang lebih kuat daripada membaca karya sastra tradisional. Misalnya, dalam pembelajaran sastra klasik seperti Romeo dan Juliet, karya Shakespeare, dengan adanya interactive fiction, maka dapat mengubah pengalaman peserta didik dengan memungkinkan mereka untuk mengambil peran karakter tertentu dalam cerita tersebut. Bahkan, mereka juga bisa memutuskan bagaimana tindakan dari karakter tersebut. Nah, pada akhirnya mereka akan membawa cerita ke arah yang berbeda. Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, tetapi juga membantu peserta didik dalam memahami karakter dan alur secara lebih mendalam.
Selain itu, peran AI dalam pembelajaran sastra juga sangat penting ya teman-teman, karena AI dapat digunakan untuk menganalisis teks sastra secara lebih mendalam, mengidentifikasi pola dan tema, dan bahkan mengidentifikasi suasana karya sastra tersebut. Lalu, AI juga dapat membantu guru dalam menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Nah, dengan bantuan AI, guru dapat memberikan materi yang lebih relevan dan menarik sesuai dengan minat dan tingkat pemahaman peserta didiknya. Contoh dari penggunaan AI dalam pembelajaran sastra adalah sistem rekomendasi buku yang berdasarkan preferensi pembaca. AI dapat menganalisis buku-buku yang disukai oleh peserta didik dan merekomendasikan karya sastra yang sejalan dengan minat mereka. Dengan demikian, motivasi dan antusiasme peserta didik terhadap membaca akan semakin meningkat. Maka, dengan menggabungkan interactive fiction dengan AI atau kecerdasan buatan dalam pembelajaran sastra, pendidik dapat menciptakan pengalaman yang lebih dinamis dan profesional bagi peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.